Nah, sekarang udah bersama dengan Kocun. Apabila Anda sering belanja gadget, udah pasti tahu dia lah ya, Kocun ya. Yes. Nah, kita lihat di sini ada dua Xpeng X9. Yang ini versi Pro dan yang ini Pro Plus. Pro Plus. Nah, apa aja perbedaannya? Yuk kita bicarain. Yuk. Oke, sebelum kita lanjut ke perbincangan dalam mobil, kami ingin jelaskan sedikit soal Xpeng X9 ini. Ini adalah big luxury MPV persaingan berat Denza D9. Yang menurut pengetesan kami, ini secara banyak aspek, X9 lebih unggul. Secara bentuk, ini Xpeng lebih futuristik, lebih anak muda, apabila dibandingkan dengan desain om-om Denza D9. Lebih panjang sedikit dan lebih lebar sedikit dibanding Denza D9. Dan Xpeng X9 dari lahir udah didesain EV, tidak seperti Denza D9. Yang spesialnya ada adaptive suspension dengan dual chamber air suspension yang amat nyaman. Bahkan ada video yang membandingkan dengan Alphard terbaru. Kalau Xpeng X9 lebih kedap dan lebih tidak berguncang dibandingkan Alphard. Motor lebih kuat dengan torsi 450 nanometer dan 0-100 di 7 detikan. Xpeng X9 ini menggunakan dua pabrikan chipset. Untuk multimedia dan interface diproses oleh Qualcomm SA8295P. Tapi untuk ADAS-nya, dia menggunakan NVIDIA Drive Orin X chip. Yang hebatnya, Xpeng bisa membuat bird eye view tanpa mempunyai punuk di atas kaca depan macam di Xiaomi Suci atau SU7 dan Yuqi atau YU7. Hanya dengan 9 kamera sekeliling mobil tanpa radar, Xpeng X9 bisa mendeteksi mobil dengan seluas ini jarak deteksinya. Plus bisa deteksi mobil depan ketika sedang ngerem atau ngesen. Pun bisa deteksi cone. Dan bisa kedeteksi bemo. Bukan, ini gerobak motor atau bentor. Yap, kalau kalian sudah nonton histori Xpeng di short kami, maka Anda tahu kenapa bisa secanggih ini. Tap tombol I di kanan atas. Yang alhasil ADAS atau Advanced Driver Assistance System yang amat nyaman ngeremnya yang pernah kami coba. Nah, yang baru pertama kali kami coba adalah ketika ADAS-nya aktif, Anda tinggal send, lalu mobil ini akan pindah ke jalur tersebut. Gila, ini keren banget. Nah, tersedia beberapa pilihan warna, termasuk putih, matte gray, seperti punya Kocun, dan hitam. Dan ada 3 varian, Standard Range, Long Range Pro, dan Long Range Pro Plus. Nah, bedanya apa Pro dan Pro Plus? Yuk kita lanjut perbincangan dalam mobil bersama Kocun. Oke Ko, gimana? Ceritain dong, kenapa dulu milihnya Xpeng, bukan Denza, Alphard, ataupun Lexus LM? Sebenarnya sih dulu sempat udah mau ngambil Alphard ya. Karena itu udah datang ke showroomnya pengen cash udah. Tapi itu susah, nggak ada barang, katanya mau inden 1 tahun. Jadi Oh iya? Itu bulan apa ya? tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Ya setahun yang lalu. Alphard yang baru kan? Bener, yang hybrid. Makanya kayak inden setahun nggak bener nih. Makanya kita nggak jadi dah. Nunggu-nunggu ternyata ada info, Denja masuk nih. Mantep. Waduh, tergiur nih buat ngambil Denja. Tapi itulah. Kemudian akhirnya belum sempat ngambil Denja karena sibuk. Era Jaya udah announce akan masuk Xpeng X9. 2 bulan lalu ya? Iya. 2 bulan lalu. Makanya waduh nih, begitu gua cari-cari info, ya Xpeng X9 ini salah satu yang punya teknologi yang canggih. Ya, bahkan ada mobil terbang namanya ya. Itu gila banget sih ya. Makanya tunggu lagi. Akhirnya gua jadi orang yang pertama di Indonesia dikirimin. Serius, dikirimin mobil X9 dari Xpeng nih. Di Indonesia ini baru Kocun yang udah make paling lama. Gimana kok? Ya, benar. Kita pengen denger nih. Di antar pertama lah. After itu mungkin sorenya ada di antar orang kedua gitu loh ya. Oh gitu. Ya begitu mobil masuk ya. Cuman ya gue excited sih. Ini mobil keren banget, parah. Mantap teknologinya ya. Karena kan gue seorang yang suka dengan teknologi, jadi amazing banget mobil ini daripada mobil yang lain ya MPV yang ya bisa dibilang pakai supir gitu ya. Kalau ini menurut gue ini lebih anak muda sih. Lu bawa sendiri juga oke. Lu mau pakai supir sebenarnya juga oke. Tapi sejujurnya ya kok, kami itu melihat mobil ini sebenarnya agak kurang gimana gitu. Karena belakangnya kan nggak seperti mobil biasanya kan.
Ya. Kayak ada bentuk gitunya gitu kan. Sebenarnya agak sulit di ini kali ya sama orang-orang ya, karena bentuknya tidak biasa gitu. Menurut gua plus minus lah. Kadang ada orang itu tergantung mindset tersendiri. Kalau gua tuh begitu gua turun biasa orang bilang, mobilnya seperti pesawat luar angkasa gitu ya. Dan tapi ada beberapa orang mungkin yang kayak gua pengen kelihatan yang luxury, pakai supir, yang nggak pengen nyetir sendiri. Nah kalau itu pilihannya mungkin di MPV lain. Tapi kalau bagi gua sendiri, yang gua suka kemana-mana bawa anak-anak, kadang pakai supir juga ya. Kalau memang lagi nggak pengen nyetir, ya ini mobil cocok sih. Menurut gua dari segi desain oke lah, karena tergantung masing-masing pandangan masing-masing. Iya, kemarin juga kita secara hari yang sama ke Bandung barengan pakai X9 juga. Iya. Dan nggak sempat ketemuan di sana. Padahal nggak janjian ya. Ini dia Bandung, Mas ke Bandung, gue juga ke Bandung. Dan kemarin kami ke Bandung itu dari start dari 90% sampai Bandung. Balik Jakarta. Dago Pakar yang di atas ya. Iya. Dari situ makan dulu sebentar besokannya. Sampai Jakarta itu masih sisa 30%. Jadi cuma kepake 60% bolak-balik Bandung. Mantep. Gue juga lebih kurang sama lah. Gue sisa 20%, gue berangkatnya ya di bawah 90-80. Dan tapi gue ada cas bentar sih, tambahin 20 kWh. Ya sisa 20-an ya irit lah, menurut gue irit banget sih. Dan ada perbedaan ya antara Pro dan Pro Plus. Nah kalau gue awal sih ya, pengennya Pro Plus, kenapa? Karena kursinya lebih lebar. Nah itu, Yes. jadi beberapa orang kayak kebiasaan namanya captain seat ya. Itu kan repot kalau misalnya ada orang mau duduk belakang harus maju dulu, harus keluar dulu gitu kan. Nah kalau yang di Pro itu jeda tengahnya masih ada. Ada ruang ya. Nggak yang Pro Plus itu benar-benar sempit. Iya, jadi menurut gua sih kalau bilang kekurangan di Pro Plus itu ya, mungkin baris duanya itu ya, kita nggak bisa langsung ke belakang. Betul. Nah itu kalau misalnya di saat hujan kita mau duduk di baris 3, itu benar-benar repot ya. Tapi balik lagi, gua kan keluarganya cuma 4 orang, baris 3 itu jarang banget dipakai sih. Iya sih. Nah, Kecuali ada kayak ngajak teman atau saudara gitu kan. Temen rame-rame, tapi ya itu jarang-jarang lah, nggak tiap hari juga. Menurut gua jadi pilihan gua di Pro Plus lah. Tapi kenyamanannya gimana antara Pro sama Pro Plus? Gue pernah coba sih yang Pro dulu, tapi menurut gue sih sama, karena dari secara spesifikasi kan semua sama aja. Cuma bedanya di itu seatnya ya, tempat duduknya mungkin, ataupun di range-nya aja ya. Betul. Ya itu aja. Sama ini ada wangi-wangian di Pro Plus di sini. Oh iya ya, ada wangi-wangian ya. Itu ada di sini nggak ada ya? Di sini nggak ada. Iya nggak ada nih. Biasa ada 3 di wangian. situ. Oh di bawah situ ya. Ya ada 3 wangian, kita bisa pilih nih mau wangi apa gitu. Nah di sini nggak ada. Oh di sini ya. Ya. Oh gitu. Itu sebenarnya nggak penting sih. Ya. Cuma bagusnya si Xpeng ini dia nggak ngebedain terlalu banyak antara Pro sama Pro Plus gitu. Jadi orang yang lebih suka masuk ke dalam di tengah-tengah itu masih mendapati kenyamanan yang sama dibanding Ya, sama. kalau punya banyak anak, 3 anak, 4 anak, ya itulah Seperti yang kami, Pro aja. ya. Nah, Pro aja udah oke. Nah, kekurangan yang lain apa sih? Kalau Mas Mobinya udah nyoba apa sih? Ada nggak kekurangan mobil ini? Awalnya sebelum Coach Jun kasih tahu, ini kami sangat tidak suka dengan spion digital. Ya. Karena kebiasaan bisa ngelihat orang di belakang. Ya. Tapi ternyata Coach Jun tadi bilang ini bisa dimatiin. Ya, jadi kaca. Cuma tetap nggak selebar kaca spion standar mobil. Ya. Ini cuma bisa ngelihat sedikit doang gitu. Sebetulnya ada satu alasan lagi. Ketika kemarin hujan di tol, kami mengalami ini. Yep, ini partially ke blok air hujan yang menempel di kameranya, yang membuat tidak jelas melihat ke belakang. Cuma enaknya kalau malam lebih jelas, nggak perlu kalau ada yang ngedim nggak perlu ini. Cuma kadang ya kalau sering nggak ngerasa kalau orang di belakang tuh kayak mau nabrak di sini. Karena dia kurang wide. Iya, kurang wide sebenarnya. Kurang wide. Menurut gue ini salah satu kekurangan dia, kurang wide sih. Dia harusnya lebih wide, jadi kita Harus bisa lebih wide, ngelihat lebih luas gitu loh di belakang. Betul. Oke, terus kekurangan kedua menurut kami adalah sennya. Sennya. Bagi orang yang selama hidupnya memakai sen yang kalau belok kanan tuh ke atas dia akan tetap ke atas. Ini enggak, dia akan balik ke tengah. Balik ya. Dia digital sennya, nggak ada mechanical di dalamnya.
Benar. Itu menurut kami kekurangan sih. Kalau Kocun gimana? Menurut gua sih kalau lu terbiasa bawa setiap hari ya, itu aman-aman biasa, aja sih. betul. Karena lu sen kiri nih, Hmm. lu mau balikin sennya ke normal, lu kiri atau kanan juga boleh, dia bakalan Betul, balik normal betul, gitu loh. betul. Jadi yang penting lu sentuh dia aja, dia balik normal tuh. Cuma kayak dari dulu kan nyetir mobil Ya. kalau belok bunyi tak tak. Ya kebiasaan lah ya, mungkin itu kebiasaan. Nah kemudian bunyi sennya juga kalau kita belok kiri, dia bunyinya di speaker kiri. Belok kanan, speaker kanan gitu. Itu salah satu yang bagus. Nah ini salah satu yang paling unik adalah ada speaker di belakang Nah, sini. di Gila. pengemudi ya. Jadi kayak kalau kita ada telepon gitu, yang lain nggak keganggu. Ya, Walaupun musiknya jadi berhenti juga ya, Benar. Ko, ya. Cuma speakernya di sini. kalau kita Di belakang navigasi nih, map nih ya, Iya. suara navigasinya munculnya di sini. Betul. Nah, nggak akan keganggu musik. Dia bukan masuk ke speaker di mobil semua. Dia masuknya ke belakang kepala pengemudi, driver. Tuh keren sih. Oh AC. Oh, oke. AC kenapa? Ini tau nggak? Xpeng yang G6 itu yang model tahun lalu sama kayak gini. Dia digital untuk pengoperasian arahnya. Ya. Ya, Nah, yang tahun ini dibikin manual lagi. manual. Iya, artinya apa? Artinya banyak orang tidak suka sistem digital seperti ini. Jadi kalau untuk mau ganti arah AC itu harus ke Dari layar dulu, layar, bener. terus Anda atur di sini nih. Ya, Ini kan repot sekali. bener. Kan bisa lewat sini lebih enak kan. Ya. Itu Ya, kekurangannya. intinya mobil ini minimalis lah, lu lihat nggak ada tombol apa-apa gitu ya. Ya, cuma Semua kadang, dari head unit sih. kadang seperti nekuk nih ya. Kenapa nggak dipencet sekali aja nekuk? Tapi harus tanya dulu mau unfold atau fold. Bener. Ini pencet sekali tutup, pencet sekali buka. Tapi nanya dulu. Nah ini Iya. kekurangan yang menurut kami nih. Mudah-mudahan di-update sih itu sih. Nah itu mungkin di software update bisa ya. Sebenarnya ya, pengoperasian di layar tuh enak ya, tapi kadang ada harus beberapa tombol fisik yang wajib ada sih harusnya kayak Harusnya ya. nekuk spion, seat ventilation juga kalau bisa sih manual aja. Cuma tapi ini enak sih, dia udah otomatis nyala ya. Kecuali yang, nah passenger seat Ya, harus nyalain. dingin. Kalau supir udah pasti nyala, ini udah bagus sih. Tapi ya, gue pernah lihat yang di luar sih. Kalau di luar itu update-nya banyak banget. Nah, kalau yang nggak ada tombolnya itu mereka itu ngelakuinnya pakai suara. Oh, oke. Ah, jadi lu tinggal perintah aja, dia tuh ada AI-nya. Ada AI-nya di sini. Tuh, itu bakalan Passenger speaking. nih. Dia bakal keluar AI-nya gitu. Oh ini belum yang mana sih lama. Kalau punya kita belum AI I'm kayaknya. not sure I understood correct. Could you please say it in another way? Kita cuma perintah, kalau mereka itu kayak ada AI-nya, suruh dia lakuin A, B, C, D, E, F, G, selesai, baru dia lakuin semua, itu bisa. Nah makanya, kayaknya gua sih mudah-mudahan si Xpeng ini segera update lah software-nya, jangan ketinggalan. Ini kalau kita punya basic banget sih. Bahasa Indonesia juga belum. Bahasa Voice Indonesia command-nya. belum, ya. Nah, seharusnya kalau memang udah ready masuk sini ya, bahasa Indonesia voice command-nya harus dah. Karena kan kayak Uling gitu aja. Hai Uling. Iya, Uling aja udah Udah bisa bahasa gitu ya. Indonesia gitu loh. Tapi selama ini make belum ada komplain ya Koy? Belum sih, belum ada komplain sih. Dan puas sekali ya. Puas. Puas ya. Salah satu mobil yang canggih lah menurut gua yang kayak bahkan di MPV yang lain juga nggak ada lah fitur-fiturnya. Yang gua suka tuh ya itu X-Pilot sama LCC-nya yang driving sendiri. Itu salah satu fitur yang mantep Itu banget. bisa dibilang paling canggih, Canggih. di EV saat ini. Dan sebenarnya ada satu lagi kok, fitur Apalagi? yang paling untuk buat mobil besar seperti ini itu paling berguna. Adalah rear wheel steeringnya. Benar. Itu gila. Di jalan sempit mau putar balik nggak Benar, masalah nggak di sini. masalah, benar. Itu salah satu yang kayak lu ngebodiin mobil gede tapi serasa kecil gitu ya. Betul. Gua kalau belokan patah itu ya udah belok gitu aja. Bahkan kayak mobil-mobil Innova gitu harus depannya Harus tuh dua ke kali. kiri dikit loh, ya, ke ini kiri nggak dikit. perlu. Ini nggak perlu. Karena roda belakangnya itu ya, ban belakangnya itu ikut mutar gitu. Ini paling berguna sih. Maksudnya orang kan kadang takut mobil besar, radius putarnya berapa ya? Benar. Ini nggak ada jadi pertanyaan. Bener. Lu parkir manual juga enak. Lu parkir otomatis juga oke. Otomatis, betul. Gila sih ya, akurat banget ya mereka ya. Dan dia nggak pakai LiDAR ya, gila ya. Gimana caranya? Gua kayak
mau parkir, ya udah hidupin parkir otomatis, gue tinggalin udah, gue turun jalan udah biarin aja udah. Parkir dia sendiri udah. Paling intip-intip dikit aja. Yang pakai app itu bisa kok ya? Misalnya Bisa. kita keluar ini terus dia suruh parkir sendiri gitu Bisa, ya? bisa. Lu tinggal tahan aja. Begitu lu keluar mobil, lu tahan aja dia udah parkir sendiri gitu. Dan kayak di garasi rumah gue tuh kan pas-pasan nih. Oh iya. Nah itu salah satu yang kelebihannya bisa maju mundurin dari remote ataupun dari HP gitu. Betul. Jadi begitu lu mau parkir, ya udah lu turun dulu, lu mundurin aja ke garasi mepet. Pintunya mepet ke dinding juga aman gitu. Ntar lu mau pergi, ya udah lu majuin mobilnya baru lu naik. Itu fitur yang hadir di seri S-Class biasanya. Biasa S-Class ya. Seri 5 juga ada sih. Iya. Tapi di mobil Eropa yang mahal. Ya. Jadi dia ada App Store sendiri, namanya adalah X App Store Store ya. ya. Oh, ini dia. App Store. Semuanya udah diinstal, nggak ada yang belum terinstall gitu. Iya, kita butuh update lah. Nah kalau lagi kondisi macet gini, tinggal pencet 2 kali, ini udah tangan bebas, kaki bebas. Iya. Dan dia ADAS-nya itu salah satu yang paling comfort yang pernah kami coba. Sampai Ini dekat gila gini sih. loh. Sampai berhenti tuh. Dan ada beberapa ADAS yang kalau lagi berhenti gini harus pencet gas dulu, jalan lagi gitu ya. Ini enggak, Otomatis. udah benar otomatis. Cuma harus beberapa detik, harus gerakan setir sedikit untuk menyatakan kalau kita sigap tangan. Iya. Itu kayaknya standar Standar mereka sih. ADAS ya. Standar pengemudi kayak keamanan di luar itu. Betul. Karena beberapa mobil yang canggih-canggih itu ya, itu gitu juga. Tangan lu tuh nggak dikasih lepas. Tapi ada beberapa kayak di BMW atau Mercy gitu, itu tinggal sentuh doangnya udah bisa. Jadi kayak ada sensor gitu di sentuhan sini. Ini tapi harus digerakkan sedikit. Enggak, itu nggak masalah sih. Iya. Tuh, kayak ini, press like to turn on the steering wheel. Udah. Sama ini yang paling kami suka kok. Ini loh. Iya. Ini keren banget. Ini the best 360 kamera. Karena apa? Ketika lagi kayak gini, terus lagi jalan sempit, lo mau fold ini, nggak keganggu ininya. Karena posisi kamera ada di bawah dari spionnya. Iya. Mantep banget. Dan ini jelas banget sih. Jelas Gue banget. suka banget sih sama kameranya. Ini terbaik sih. Gila. Gue masuk ke gang sempit tuh kemarin ke Jakarta. Ya bedanya dikit-dikit gitu aja. Tapi dapet. Karena ada kamera nih jadi yakin kita. Kalau nggak ada kamera ini, aduh ngeri. Ngeri, serius. Ini kamera bagus. Banyak tuh Denja tuh. Kok Denza? Itu Denja belakang tuh. Oh iya. Kayaknya Denja ini banjir banget ya. Banjir. Maksudnya banyak iya, banget bener. ya kan. Xpeng telat sebenarnya. Iya. Itu Denja itu dia beruntungnya menurut gua ya. Karena gua pemakai BYD juga sih. Gua pakai Atto 3 sih. Denja itu duluan masuk ya. Tapi begitu orang udah tahu canggihnya mobil ini sih, menurut gua kalau lu masih pilih Denja, mungkin lu tuh orang yang nggak driving lah, udah harus memang pakai supir tiap hari sih. Tapi kalau memang ada masih driving sendiri sih, menurut gua Xpeng ini fiturnya itu bagus banget. Tapi nyamannya kok. Ya, nyamannya sih. Nyamanan ini. Rata-rata kalau duduk di baris 2 itu mereka tidur. Zero gravity-nya ya, itu mereka tidur di belakang. Dan kemarin kan jalan sekeluarga ya bareng anak-anak dan istri. Dan istri tuh kayak 70% tidur. Tidur ya, nap. Iya benar, serius. Saking nyamannya nih mobil. Gua kadang pakai supir aja gue tidur tuh di belakang tuh. Kayak udah nggak ada kerjain apa lagi, udah tidur di belakang tuh nyaman banget bener. Iya, jadi mau jadi supir, mau jadi penumpang, ini tuh Iya, rekomen banget sih. Ya. Ini nggak dibayar ya, karena benar. kami sudah mencoba berbagai MPV. Ini yang termasuk yang ternyaman. So, jadi bagi kalian yang lagi nyari nih mobil besar, MPV besar yang luxury, tapi nggak perlu budget sebesar Alphard, ini merupakan pilihan yang paling tepat saat ini ya. Benar. Karena beberapa orang kami tanya, mendingan Denza atau ini, semua pada bilang ini. Karena apa? Karena kenyamanannya. Dia pakai air suspension yang lebih nyaman daripada Alphard, terbaru sekalipun. Ya itu video si Xpeng yang buat ya, tapi setelah kita coba, enakan ini ya kok ya. Bener. Gua tuh air suspensionnya kan bisa di set keras atau lembut ya. Betul. Kalau gua lagi kayak mau ke bandara itu jalan tolnya kan enak tuh. Lari 140, 150. Biasa tuh gua kerasin dikit suspensinya sama gua biar turuni lebih dikit. stabil ya. Biar stabil, nggak lembong tuh. Jadi orang juga nggak mual tuh duduknya.
di belakang. Nah, itu Tapi kelebihan. itu tuh masih nyaman banget. Masih nyaman karena dia ada 4 atau 5 tingkatan lah buat Betul. ketinggiannya. Kalau untuk kerasnya ada 4 tingkatan, jadi tetap masih nyaman. Bahkan kemarin lewat tol MBZ, itu buset. Itu gue lepas tangan aja tuh, bener loh, serius. Gue kayak udahlah biarin aja di driving sendiri, gue udah kayak ngobrol-ngobrol sambil satu tangan megang gitu, udah. Nggak pernah ngerasain mobil senyaman itu di MBZ. Bener, Yang gak biasa usah kan fokus gini-gini. sama yang gimana ya, kita biarin aja. Terus satu keuntungan dari air suspension adalah ketika ada kayak jalanan yang tanjakan terjal, Anda bisa set di paling tinggi. Ini di highest 40 4 cm. ya. Naik 4 cm. Jadi Anda nggak perlu takut kegerus depan atau belakangnya. Walaupun ya clearance-nya nggak setinggi SUV dan lain-lain ya. Cuma Anda bisa melakukan ketinggian yang lebih tinggi. Oke, so sudah video ini mudah-mudahan bisa membantu Anda membuat keputusan. Salah satu contohnya Kocun adalah Yes. pelanggan yang puas membeli Xpeng ya. Iya. Kami pun jadi mikir-mikir nih beli nggak ya? Karena Foxy kami tuh udah terlalu tua dan harus diganti. Ya kita lihat aja nanti. Siap. So jangan lupa subscribe channel Kocun, Yes. TikToknya, Instagramnya ada di sini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel kami Moto Mobility dan Om Mobi. Sekian video ini. Terima kasih telah menonton.